بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pernah dan lebih dari sekali kita membahas tentang salah satu nikmat yang didambakan oleh setiap mukmin, salah satu nikmat yang diharapkan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu nikmatul istiqamah. Nikmat istiqamah di atas syariat Allah, di atas agamanya, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal itu dikarenakan Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, walladzina qalu innal ladzina qalu rabbana tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dan orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di atas syariat Allah, ketika al-maut hendak menjemputnya, maka para malaikat dengan perintah Allah turun berbondong-bondong untuk menyambut calon jenazah ini. Para malaikat itu membawa kabar gembira dari Allah untuk si calon jenazah, di mana seorang ketika hendak menghadapi al-maut dalam keadaan gundah, dalam keadaan takut, cemas, takut terhadap apa yang akan dihadapinya di alam kubur, takut terhadap apa yang akan dihadapinya nanti di yaumil akhir, cemas terhadap apa yang akan ditinggalkan dari putra dan putrinya dan keluarganya. Maka di saat seperti itu seorang yang istiqamah, sabar di atas syariat Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu, nah, suara apa ini? Di dalam masjid apa di luar masjid? Di luar. Nah. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang didapatkan oleh seorang hamba dibandingkan di saat kondisi yang genting seperti itu. Para malaikat berbondong-bondong datang memberi kabar gembira, memberi kabar gembira kepadanya bahwa alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut. Para malaikat terus memberi kabar gembira dalam keadaan jenazah ini dikitari oleh keluarganya, atau calon jenazah ini sedang dikelilingi oleh anak-anaknya, oleh saudara-saudara kandungnya, atau mungkin orang tuanya. Mereka tidak mengerti bahwa di saat itu datang para malaikat kepada hamba Allah yang beristiqamah dan sabar di dunia menjalankan syariat Allah. Ternyata para malaikat itu memberi kabar gembira, jangan kalian takut, jangan kalian cemas, Jangan takut terhadap apa yang akan datang setelah ini. Sesungguhnya Allah telah memberikan maghfirah, ampunan untuk kamu, memaafkan dosa-dosa kamu. Allah akan masukkan kamu ke dalam jannah. Allah akan selamatkan kamu dari an-nar dan azab kubur. Terus kabar gembira demi kabar gembira. Tentunya tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ini. Tidak ada.
Para hadirin yang saya muliakan, namun di sisi lain kita pun menyadari bahwa istiqamah di atas syariat Allah, di atas bimbingan Al-Quran, di atas ketentuan-ketentuan Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, atau di atas bimbingan Rasulullah SAW di dalam sunnahnya, bukanlah suatu perkara yang sangat mudah. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita untuk takut dan khawatir terhadap diri kita, takut dan khawatir terhadap keselamatan iman kita, takut dan khawatir untuk kita mengakhiri dunia ini, mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan kita tidak beriman, dalam keadaan kita masih melanggar Allah, dalam keadaan kita masih melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim merasa aman dari kemungkinan dia akan jatuh, tergelincir ke dalam pelanggaran-pelanggaran kepada syariat Allah. Oleh karena itu Allah membimbingkan kepada kita salah satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kalbu-kalbu kami ini setelah sebelumnya Engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau sesatkan kembali ya Allah, dan limpahkan kepada kami karunia rahmat-Mu, rahmat dalam iman kita, rahmat dalam takwa kita, rahmat Allah dalam ibadah kita, rahmat Allah dalam rizki kita, rahmat Allah dalam keluarga kita, dan seterusnya. Diajarkan kita untuk berdoa dengan doa yang seperti ini, meminta kepada Allah keistiqomahan dan perlindungan dari kesesatan dan penyimpangan. Begitu juga Rasulullah di dalam banyak doanya, sebagaimana sering kita sebutkan, selalu meminta untuk tetap atau ditetapkan oleh Allah hatinya, ini Rasul, manusia paling bertakwa, manusia paling berilmu, manusia paling banyak ibadahnya. Bersama dengan itu beliau masih khawatir dan meminta kepada Allah keselamatan dan keteguhan hati untuk bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha, bertemu Allah dalam keadaan istiqamah di atas syariatnya. Para hadirin yang saya muliakan, topik ini sengaja saya angkat ketika pada hari Jumat kemarin saya duduk di masjid mendengarkan khutbah Jumat dari salah satu teman kita di pondok pesantren, di mana saudara kita semoga tersebut sang khatib, semoga Allah menambah ilmu dan menjaga amalannya, menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang saya dengarkan di kala itu, ketika saya mendengarkan untayan-untayan kalimat sang khatib pada khutbah Jum'ah, saya merasakan bahwa istiqamah itu memang berat. Istiqamah itu sesuatu yang besar sekali dan tidak mudah. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha lamma khalaqal jannata wan nara arsala Jibril alaihi assalam ila al-jannah faqala idhhab fanzur ilaiha wa ma a'dadtu li ahliha fiha. Ketika Allah telah menciptakan jannah wan nar, dalam hadis ini ada berita dari Rasul bahwa jannah wan nar sudah tercipta. Maka di saat itu Allah mengutus Jibril alaihissalam, mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk melihat ke dalam jannah. Fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Lihatlah wahai Jibril kepada jannah itu dan segala kenikmatan yang telah aku siapkan untuk penghuninya. Fanadhara ilaiha faraja'a faqala wa 'izzatik la yasma'u biha ahadun
illa dakhalaha. Ketika Jibril telah melihat jannah, maka Jibril kembali seraya mengucapkan dengan memulai perkataannya dengan sumpah, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, tidaklah seorang hamba mendengar tentang jannah dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya kecuali pasti dia akan sangat berharap dan bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalamnya. Fa'amara biha fahuffat bil makarih faqala fanzur ilaiha fanadhara ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih faraja'a wa qala wa izzatika laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun. Setelah Jibril pulang melihat jannah kembali dan bersumpah bahwa tidak seorang hamba yang mendengar tentang jannah dan segala kenikmatan yang telah Allah siapkan kecuali pasti dia akan berharap untuk masuk menjadi penghuni jannah, akan bersungguh-sungguh dan serius di dalam amalannya untuk bisa sampai masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa taala membungkusi atau mengitari al-jannah ini dengan segala syubhat, dengan segala makarih, dengan segala perkara yang sulit. Jannah Allah pagari secara menyeluruh dari segala sisinya dengan al-makarih. Al-makarih itu adalah segala sesuatu yang dibenci oleh manusia, segala sesuatu yang dibenci dan tidak disukai oleh hawa nafsu. Al-makarih itu adalah segala sesuatu yang dirasa berat oleh hamba. Maka jannah itu dipagari dan dikelilingi oleh segala sesuatu dari segala amalan yang berat. Ketika Jibril kembali untuk kedua kalinya melihat al-jannah atas perintah Allah, maka Jibril pun mengatakan, wa izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak seorang pun akan berhasil untuk masuk ke jannah. Aku khawatir tak seorang pun bisa memasuki al-jannah, karena al-jannah itu telah dikelilingi oleh al-makarih, segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu manusia, segala sesuatu yang ditolak oleh manusia dengan segala kepentingan duniawi yang dia cita-citakan. Ya, al-makarih telah mengelilingi dan memagari jannah dari segala sisinya, dari segala penjurunya. Al-makarih di sini berupa berbagai bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin dengan berbagai bentuk ibadah. Melakukan beberapa bentuk ibadah itu dirasa berat oleh hawa nafsu kita. Baik ibadah itu dalam bentuk sholat, sangat berat bagi hawa nafsu untuk melakukannya. Sangat berat bagi seorang hamba untuk melakukan atau melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid. Setiap 5 waktu dari sholat fardu ini terasa berat. Ya, mungkin terasa ringan bagi orang yang tidak punya kesibukan. Tetapi bagi orang-orang yang punya kesibukan dan target-target duniawi, sangat berat dia untuk meninggalkan kepentingan duniawinya itu untuk berangkat ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat secara berjamaah di masjid Allah. Berat rasanya. Ini salah satu contoh makarih. Begitu juga makarih yang lainnya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berikhlas di dalam beramal. Allah memerintahkan kepada kita di dalam setiap amal yang kita lakukan untuk memurnikan dan membersihkan niat karena Allah, tidak karena sesuatu dari perkara duniawi, tidak karena ingin diposisikan,
tidak karena ingin dipuji, tidak ingin untuk dikatakan dia orang yang begini dan begitu, tetapi benar-benar ikhlas. Ikhlas itu pun berat, tidak mudah, butuh mujahadah, butuh kesungguhan dan upaya untuk terus memerangi syaitan dan hawa nafsu kita, untuk mempertahankan kalbu kita di atas ibadah yang Allah perintahkan yang namanya al-ikhlas. Terkhusus pada amalan-amalan yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain. Terkhusus pada amalan-amalan yang manfaatnya bisa didapat oleh orang yang di sekitar kita. Maka keikhlasan itu lebih berat lagi. Baik amalan itu berupa amalan yang terkait dengan badan kita ataupun terkait dengan harta kita, terasa berat untuk ikhlas. Oleh karena itu, ciri-ciri al-muttaqin itu adalah orang-orang yang selalu berupaya untuk mengikhlaskan amalannya. Sangat berat ketika seorang bersedekah untuk tidak diketahui oleh orang lain bahwa dirinya telah bersedekah. Sangat berat ketika seorang itu menolong orang lain untuk tidak diketahui oleh orang lain bahwa dirinya telah menolong orang. Dan seterusnya dari berbagai amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh manusia. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Terasa berat untuk kita mempertahankan ikhlas. Saya katakan seperti ini karena memang saya sendiri merasakan hal itu. Betapa beratnya untuk mempertahankan ikhlas di dalam setiap apa yang saya lakukan. Sehingga memang ikhlas adalah salah satu maghari, salah satu perkara yang berat yang ditentang oleh hawa nafsu kita. Maka al-jannah itu dikelilingi dengan ketat oleh al-maghari ini. Tidak bisa seorang masuk kepada al-jannah ini sampai dia menembus pagar-pagar dan dinding-dinding yang mengelilinginya ini dalam bentuk al-maghari itu tadi. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama untuk siap duduk bersimpuh, membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibahas dan dikaji, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah dijelaskan dan dijabarkan. Suatu hal yang sangat berat. Mungkin sekali dua kali itu ringan, tetapi kesinambungan, keistiqomahan untuk terus berlanjut, itulah yang berat. Kesabaran seorang hamba untuk bertahan. Begitu juga perkara yang lainnya. Allah menyebutkan di antara ciri-ciri kaum mukminin, afina 'anil nas. Sebelumnya kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang mukmin itu di antara cirinya adalah cenderung memberikan maaf, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim adalah sesuatu yang berat sekali, terkhusus di saat kita punya kemampuan dan kesempatan untuk membalas. Di saat kita punya kesempatan dan kemampuan fisik, kemampuan teman, kemampuan yang lainnya untuk kita membalas saudara kita yang telah menzalimi diri kita. Maka sikap memaafkan yang Allah perintahkan, salah satu ibadah, terasa berat kepada jiwa ini untuk kita menjadi orang yang afina 'anin nas, kadhiminal ghaidha, yang meredam amarahnya. Dua amalan besar, meredam amarah dan memaafkan. Karena orang yang meredam amarah itu belum tentu memaafkan. Dan sebaliknya, dua amalan ibadah yang mulia itu terasa berat bagi jiwa kita. Terasa berat. Tetapi hanya dengan taufik Allah. Kita tidak menyandarkan amalan dan ibadah kita kepada ilmu kita. Dan yang lainnya, kita hanya menyandarkan kepada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu beribadah. Kalau bukan karena taufik dan rahmat Allah, kita tidak akan mampu melangkahkan kaki ke masjid. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan rahmatnya, tidak mungkin kita menjadi seorang muslim.
berarti kita memang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, dan berbagai bentuk ibadah yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah manusia, baik di tengah-tengah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, dan masyarakat kita, adalah suatu yang berat bagi jiwa kita. Jiwa kita ini cenderungnya adalah untuk santai, mengajak orang kepada yang baik, mengajak orang kepada Al-Quran, mengajak orang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak manusia kaum muslimin untuk kembali kepada sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Itu terasa berat karena jiwa manusia itu cenderung untuk menghindar dari adanya perselisihan, menghindar dari hilangnya kawan dan teman. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu akan menghilangkan kawan, akan menjauhkan kita dari teman. Maka hawa nafsu kita merasakan amalan yang berikutnya ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, akan merasakannya sebagai amalan yang berat, amalan yang menyulitkan, sehingga dia cenderung untuk meninggalkan amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tahu pada temannya ada kemungkaran, dia tahu pada temannya ada kesalahan, kemaksiatan, tetapi dia cenderung diam, tidak ada upaya menasehatinya, tidak ada upaya untuk menegurnya. Karena dia khawatir ketika saya menegur dia atau saya mengingkari kemungkaran dia, nanti saya akan kehilangan sesuatu dari perkara duniawi yang saya miliki. Saya akan kehilangan relasi, saya akan kehilangan kawan, teman duduk dan teman bersantai, dan seterusnya. Para hadirin yang saya muliakan, semuanya itu yang pertama kali membutuhkan hidayah dari Allah, membutuhkan pertolongan Allah untuk kita bisa istiqamah di atas berbagai ibadah yang dirasa berat oleh hawa nafsu manusia. Kalau bukan karena pertolongan Allah, pasti kita tidak akan bisa bertahan. Yakinilah, kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kita akan hancur dan tergelincir dalam keadaan kita meninggal dunia, wal'iyadu billah, tidak dapat meraih husnul khatimah. Kemudian setelah melihat kondisi jannah yang seperti itu, Jibril bersumpah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku sungguh sangat khawatir tak seorang pun akan berhasil masuk ke dalam jannah. Berarti memang butuh keseriusan, butuh perjuangan, butuh kesungguhan dan upaya. Dan upaya itu tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri di dalam menghadapi hawa nafsu kita. Harus ada upaya saling menasehati, saling mengingatkan. Karena para syaitan itu bekerja sama, saling membantu untuk menyesatkan anak manusia. Siang dan malam terus bekerja sama mereka untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka, untuk menjauhkan kita dari jannah Allah. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah mukminin harus ada upaya kerjasama, saling menolong dalam ketakwaan, mengingatkan saudaranya ketika dia malas beribadah, mengingatkan saudaranya ketika dia malas datang ke masjid, mengingatkan saudaranya ketika dia tidak bertawakal kepada Allah, mengingatkan saudaranya ketika dia tidak mau mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran maupun perintah Rasulnya di dalam sunnah beliau. Diingatkan, saling mengingatkan agar saudara kita tidak menjadi mangsa syaitan, agar saudara kita tidak menjadi korban kejahatan syaitan. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut. Wa qala idhhab fanzur ila an-nar wa ila ma a'dad liha fiha. Maka wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah neraka, dan engkau lihat sekaligus apa yang telah aku siapkan dari berbagai azab, dari berbagai siksa yang aku siapkan untuk penghuninya.
Fanadhara ilaiha fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan. Maka Jibril pergi melihat an-nar, neraka. Ternyata neraka itu apinya telah apinya itu menyala dengan dahsyatnya. Suara api yang sangat keras, gemuruh api yang sangat keras. Ketika melihat itu, Jibril kembali dan menyatakan, wa izzatika la yadkhuluha ahadun. Sungguh tidak akan ada seorang pun yang akan mau untuk masuk ke dalam an-nar. Melihat kondisi azab yang seperti itu, para hadirin yang saya muliakan, maka Rasulullah melanjutkan, fa amara biha wa huffat bisyahawat wa qala idhhab fanzur ilaiha. Kemudian neraka itu dingin dan dipagari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk syahwat dari semua sisinya. Neraka itu dipagari dan dikelilingi dengan kehendak Allah oleh berbagai bentuk syahwat, hawa nafsu. Ketika Jibril kembali melihat kepada an-nar dalam kondisi yang kedua ini, maka Jibril kembali dengan bersumpah, wa izzatika laqad khasyitu an la yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku telah khawatir tak seorang pun berhasil selamat dari neraka itu kecuali dia akan ditarik kembali untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Karena dahsyatnya daya tarik an-nar, daya tarik neraka untuk menyeret orang yang mendekat, dikarenakan syahwat-syahwat itu tadi. Dengan berbagai bentuk syahwat, syahwat manusia yang tidak pernah puas, sehingga dengan sebab itu dia berani melanggar Allah, berani menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena syahwat tadi. Pada mulanya dia sebenarnya sudah sangat cukup dalam penilaian syariat dalam hal kehidupan duniawinya. Dia tadi punya sebidang tanah untuk bisa dibangun rumah sederhana di atas sebidang tanah itu. Tetapi dia tidak puas, dia harus mengejar tanah yang lebih luas lagi, dengan bangunan rumah yang lebih baik dari yang sebelumnya yang dia mampu. Sehingga untuk memenuhi syahwatnya tadi, dia harus bekerja siang dan malam, walaupun dia harus berdusta karena syahwatnya. Walaupun dia harus menipu saudaranya, walaupun dia harus mengurangi hak saudaranya, walaupun dia harus memutuskan hubungan dengan saudaranya, walaupun dia harus memutuskan tali silaturahmi karena dunia bukan karena urusan agama, walaupun dia harus tidak bertegur sapa dengan saudara kandungnya, dengan tetangganya, gara-gara dunia, gara-gara sebidang tanah, gara-gara sebuah rumah, gara-gara sebuah sepeda motor, gara-gara sebuah atau senilai uang tertentu. Karena syahwatnya, dia berani untuk melanggar larangan Allah yang telah Allah haramkan, yaitu riba. Sehingga dia pergi ke tempat-tempat yang menjanjikan keuntungan, walaupun dia harus melalui pintu riba. Pinjam uang 5 juta untuk modal, kembalinya setelah dihitung 5.500.000. Yang 500 itu riba. Orang meminjamkan uang itu kalau 5 juta ya harus kembali 5 juta. Kalau meminjamkan 1 juta ya harus kembali 1 juta.
Nggak boleh meminjamkan uang 1 juta dicicil 200.000 sebanyak 6 kali sehingga menjadi 1.200.000. Itu namanya riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan orang-orang yang memakan riba akan Allah bangkitkan di hari kiamat seperti orang-orang yang kesurupan syaitan. Riba dosa yang diharamkan oleh Allah, yang kata Rasulullah dalam hadis Abi Hurairah, ar-riba lahu sab'una baban aisaruha ka'an yazniya ar-rajul bi ummih. Riba itu ada 70 jenis, 70 pintu, 70 bentuk yang harus kita pelajari. Ini sabda Nabi. Ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita selalu bersolawat kepada beliau. Di antara wasiatnya, di antara nasihatnya adalah menyatakan riba itu ada 70 pintu, 70 jenis. Apa itu 70 jenis? Kapan kita mau belajar tentangnya? Yang paling ringan dari 70 jenis itu, nilai dosanya itu sama dengan seorang pria menzinai ibunya. Kalau menzinai tetangganya sudah haram dan dosa besar, bagaimana dengan menzinai ibu sendiri? Menjijikkan. Para hadirin yang saya muliakan, tetapi karena syahwat dan hawa nafsu, dengan alasan berbagai kepentingan, berbagai kepentingan manusia, ingin menyekolahkan anak, dia harus mendolimi orang, kadang-kadang berdusta, melanggar Allah, melanggar Rasul, sehingga dengan itu dia semakin mendekat kepada neraka yang kata Rasulullah telah dipagari dan dikelilingi oleh syahwat. Sampai-sampai Malaikat Jibril menyatakan, aku sungguh khawatir tak seorang pun telah selamat sebenarnya dari neraka. Ternyata dia ditarik kembali untuk masuk ke dalam neraka karena kuatnya syahwat itu. Mendengar hadis ini, kita khawatir terhadap diri kita, tidak boleh merasa aman. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan di dalam salah satu doanya, Allah maqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, berikan, limpahkan kepada aku perasaan takut yang dengan perasaan takut itu bisa membentengi aku dari kemaksiatan kepadamu, dan limpahkan kepadaku berbagai ketaatan yang dengan berbagai ketaatan itu bisa memasukkan aku ke dalam jannahmu. Rasul berdoa seperti ini, minta untuk diberi sifat takut, tidak sifat enteng. Ya riba sedikit nggak apa-apa, haram sedikit nggak apa-apa. Ini adalah bukan ciri-ciri mukmin yang sebenarnya. Adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Maka para hadirin, kehidupan dunia yang sebentar ini, kenikmatan yang fana. Sehari ini kita bisa menikmati, besok kita sudah tidak bisa menikmati lagi. Hari ini badan kita masih kuat untuk bisa menikmati sedikit saja dari kenikmatan dunia. Besok kita sudah tidak mampu untuk menikmatinya. Sementara umur kita semakin berkurang, sementara al-maut semakin mendekat. Maka dari itu, ketika kita mendengar hadis semacam ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang selain keduanya dengan lafaz yang mukhtasar, yang lebih ringkas, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, sungguh mengingatkan kita untuk bersabar sejenak. Bersabar sejenak dalam kehidupan dunia ini. Sejenak, mungkin 30 tahun, 40 tahun umur kita, 50 tahun selesai. Kita bisa berkata berdusta karena untuk memenuhi syahwat kita. Kita bisa berkata sesuatu yang tidak semestinya. Kita bisa menjadi saksi palsu.
kita menjual persaksian kita dengan senilai uang yang kecil sekali. Para hadirin yang saya muliakan, begitulah berita dari Rasulullah SAW. Hadis ini tentunya membuat insyaallah kita semua yang mendengarnya menjadi ingat kepada Allah. Membuat kita semuanya insyaallah menjadi berharap jannah Allah. Dan kita takut kepada azab Allah. Dan insyaallah membangkitkan iman kita untuk sabar di atas syariat yang Allah bimbingkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan tidak hanya untuk dibaca. Al-Quran itu untuk dibaca, salah satu fungsinya agar kita mendapatkan pahala. Tetapi di antara fungsi utama Al-Quran itu untuk dipelajari makna-maknanya dan tafsir-tafsirnya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya untuk kita amalkan. Begitu juga Rasulullah SAW, Nabi, seorang manusia, seorang Rasul yang diutus untuk ditaati nasihat-nasihatnya. Oleh karena itu kita harus mengenal siapa Nabi, kita harus mengenal siapa Rasul. Kita harus mengenal siapa Rasulullah, mengenal bukan sekedar nasab beliau, tetapi mengenal syariatnya. Bagaimana Rasulullah membimbingkan kita dalam urusan rumah tangga, bagaimana Rasulullah membimbingkan kita dalam urusan perdagangan, bagaimana Rasulullah membimbingkan kita dalam urusan ibadah, baik di masjid maupun di luar masjid, bagaimana Rasulullah membimbingkan kita dalam urusan iman, akidah dan yang lainnya. Kita harus kenal Nabi. Di samping kita harus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bukti terpenting bahwa kita cinta kepada Rasul, bukti terpenting bahwa kita menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengikuti dan menjalani segala perintah-perintah dan wasiat-wasiat beliau yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Semoga sedikit kajian ini, sedikit ilmu yang kita dengar dari Al-Quran, dari beberapa ayat dan sedikit hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bagi kita iman ini bertambah, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa melahirkan kepada kita semangat untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus menjadi sebab diampuninya segala dosa kita dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.